Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Istana Wedding, pusatnya informasi pernikahan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya kak. Masya Allah, alhamdulillah, semoga sehat semua ya kak. Kali ini kita mau sharing-sharing lagi. Kita mau jawab pertanyaan lagi. Kalau sebelumnya kita hanya jawab satu pertanyaan, kali ini kita mau jawab dua pertanyaan yang berkaitan dengan mas kawin, mahar ya. Ini dua pertanyaannya nggak jauh beda lah, nggak jauh-jauh dari tema itu ya. Oke, langsung aja. Pertanyaan yang pertama, taruh sini ya kak. Pertanyaan dari Kak @ratihparas 3393. Kak, misal mas kawin 12 gram, lalu mau ditambah cincin untuk simbol yang dipakai di jari ya. Apakah cincin tersebut termasuk jadi mas kawin? Ya, oke, langsung kita jawab ya. Mas kawin ya kan, mas kawin ini dia 12 gram. Nah itu termasuk mas kawin. Lalu kan ditambah cincin, itu yang dipakai di jari ini mau itu disebutnya apa gitu kan maksudnya. Kalau cincinnya ini mau dijadikan mas kawin juga, berarti cincinnya ini misal cincinnya itu 3 gram, misal 3 gram ditambah 12 gram, kemudian di buku nikahnya itu ditulis 15 gram, yaitu 12 gram tadi emasnya tadi, kemudian ditambah cincinnya jadi 15 gram, itu berarti cincinnya termasuk mas kawin. Jadi kalau kakak udah lihat video kita yang sebelumnya, itu ada tentang mas kawin itu yang apa gitu kan. Mas kawin itu apa, mas kawin, perbedaan mas kawin, serahan hantaran gitu, mahar, serahan hantaran itu ada sebelumnya, nanti kita taruh linknya ya di deskripsi. Itu mas kawin itu yang tercatat di buku nikah dan yang disebutkan ketika ijab kabul gitu, singkatnya seperti itu kak ya. Jadi misal cincinnya ini termasuk atau yang ditulis di buku nikah, berarti ini termasuk mas kawinnya. Tapi kalau misalkan cincinnya ini tadi hanya ingin jadi simbolis aja atau hanya sebagai hadiah aja, udah mas kawinnya yang 12 gram aja, itu yang ditulis di buku nikah itu 12 gram, kemudian yang disebutkan nanti 12 gram, berarti cincinnya itu tidak termasuk mas kawin. Seperti itu ya. Udah jelas ya. Nanti kalau nggak jelas bisa ditanyakan lagi ya, atau bisa langsung aja chat di WA kita, bisa ya, nggak apa-apa. Banyak kok yang gitu, yang chat langsung ke WA, tanya langsung ke kita juga bisa, banyak apalagi yang dari luar pulau, luar kota gitu. Itu nggak apa-apa ya kak. Jadi udah paham ya intinya tadi. Kalau cincinnya ini mau jadikan mahar juga, mas kawin juga, atau mas kawin mahar sama ya, jadiin mas kawin juga, itu berarti ditulis juga di buku nikah dan diucapkan ketika ijab kabul. Tapi kalau tidak, berarti ini bukan sebagai mas kawinnya gitu ya. Oke, udah paham. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan yang kedua yaitu dari Waode Nur Laila. Pertanyaannya di sini, Kak, untuk uang yang di frame itu asli atau palsu? Nah, ini uang mahar ya, berarti uang mahar, uang mas kawin mahar sama ya, cuman ini yang di frame itu kan. Ada mas kawin yang berupa emas ya, perhiasan, ada mas kawin yang berupa uang. Nah ini yang ditanyakan, mas kawin yang berupa uang yang ada di frame itu asli atau palsu. Nah ini banyak sih ya yang belum paham. Mungkin ada yang untuk pengalaman, ada yang pengennya uang asli, ada yang pengennya uang palsu aja gitu. Tapi lebih baiknya yang mana nih kak, kan gitu ya, lebih baiknya yang mana? Kalau lebih baiknya menurut saya dan berdasarkan pengalaman itu lebih baik yang uang palsu saja ya. Karena sebaik-baiknya mahar, selain yang tidak memberatkan ya kan, seberat-beratnya mahar atau mas kawin itu yang tidak memberatkan pihak laki-laki, tapi mahar dan mas kawin itu yang bermanfaat gitu, yang bisa dipakai. Jadi kalau misalkan nih
maharnya uang asli ya kan, kemudian dibingkai. Meskipun ini apa sih, bingkainya, hiasnya itu uangnya dilembarin kak, nggak rusak, nggak dilem, nggak dipotong gitu misalkan. Tapi kan dia kadang kan kita ada rasa apa, aduh eman nih udah bagus, kalau diambil jadi jelek kan gitu ya. Nah itu jadinya kan akhirnya uang yang asli itu yang harusnya bermanfaat, bisa dimanfaatkan, bisa berguna gitu kan, itu harus diem aja di frame gitu loh. Jadi nggak manfaat, hanya dipandang aja gitu kan, hanya kenang-kenangan aja seperti itu. Nah lebih baik kan yang bisa dimanfaatkan, misal emas, perhiasan, bisa buat modal kan. Banyak tuh pengalaman saya sering dengar, saya sering baca pengalaman ada mas kawin yang dapat mas kawin, dapat mahar berupa uang atau emas, kemudian uangnya itu dibuat usaha, akhirnya usahanya bisa berkembang, masya Allah kan ya. Nah itu dia maksudnya, bisa bermanfaat gitu. Tapi kalau maharnya uang asli kemudian dibingkai tadi, di frame, kemudian nggak terpakai, kan eman-eman mubazir gitu kan ya, akhirnya nggak bermanfaat begitu ya kak ya. Jadi kalau saya lebih baik uang palsu aja yang di frame, kan hanya untuk kenang-kenangan aja dan untuk simbolis lah. Nanti uang aslinya itu tetap diberikan, uang aslinya itu tetap diberikan kepada pengantin perempuannya itu dalam bentuk maksudnya dalam amplop gitu, ditaruh amplop, tetap dikasihkan sejumlah itu maharnya yang ada di frame itu. Jadi yang di frame itu hanya simbolis seperti itu ya kak. Masya Allah, alhamdulillah pertanyaannya bagus sekali. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja ya, langsung tulis di kolom komentar bisa, atau juga bisa chat kami, ada di kontaknya, ada di YouTube, ada di YouTube kita, ada, langsung aja masuk aja ya. Jangan lupa subscribe ya, like juga, share kalau memang video ini bermanfaat. Udah gitu aja ya. Next ada pertanyaan lagi pasti kita jawab insyaallah ya. Baik melalui video maupun melalui komentar, langsung kita jawab. Pokoknya insyaallah kita usahakan kita jawab sebisa kita, sesuai pengalaman kita ya kak ya. Kalau ada kekurangan mohon maaf, bisa ditambahin juga langsung di kolom komentar, nggak apa-apa, kita sharing-sharing ya di sini. Kalau memang bermanfaat langsung aja di like ya kak. Jangan lupa di share juga. Barakallah, terima kasih udah mampir, udah nonton, terima kasih. Semoga yang belum dapat jodoh segera dipertemukan kepada jodohnya ya kan. Semoga yang lagi persiapan menuju ke pernikahan, yang lagi lamaran gitu, semoga dilancarkan acaranya semuanya ya kak. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.